Wah, kalau dulu saya itu ya pernah merantau di Cilacap. Itu saya di sana jualan mie ayam, jualan bakso. Ya banyaknya anak muda setelah selesai sekolah itu kan kebanyakan semua pada merantau, Mas. Terus anak muda sekarang kalau untuk bertani itu kan ya tahu sendirilah, pasti gengsi, tidak mau yang kotor-kotoran, panas dan kayak gitu ya. Untuk anak muda, mari kita berkarya di desa, kita bisa bertani lah secara milenial. Untuk hitungan 1 tahunnya kita bisa 4 kali panen. Jadi di sini kita membuka harga per kilo 25.000. Kalau yang di kota-kota itu bisa lebih mahal. Ini dengan bobot 3,5 kilo ya, 3,5 kilo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argo Budi Kuntoro yang beralamat di Desa Disenbulon, Kecamatan Betoro, Kabupaten Purworejo. Saya di sini sebagai pengelola greenhouse 2 Pupus Subet. Dulu dibuatnya greenhouse ini salah satunya untuk mengurangi anak-anak yang merantau ke kota. Ya banyaknya anak muda setelah selesai sekolah itu kan kebanyakan semua pada merantau, Mas, karena kurangnya lapangan pekerjaan di desa. Jadi kebanyakan anak muda sekarang itu kan merantau, bingung anak muda mau kerja apa kalau di desa. Terus anak muda sekarang kalau untuk bertani itu kan ya tahu sendirilah, pasti gengsi, tidak mau yang kotor-kotoran, panas dan kayak gitu ya. Jadi kebanyakan anak muda pada merantau. Akhirnya dari pihak Pemdes memberi percontohan untuk anak muda supaya berusaha untuk usaha di tanah kelahirannya itu sendiri. Sebagai contoh istilahnya kita diberi kesempatan untuk berlatih di greenhouse di Gebang itu yang beralamatkan di Desa Pakem. Kita berlatih di sana selama kurang lebih ya 1 bulan. Ya itu bertahap lah, kita dari semai, kita terus pengenalan nutrisinya, pengenalan cara tanam, media tanamnya, memilih benih melonnya, semua dipelajari dari sana. Basicnya dari tani itu kan sama lah, perawatannya pun ya sama seperti orang Molowijo pada umumnya. Yang perlu diperhatikan untuk budidaya melon ini, kita satu pruning, yang kedua kita polinasi, yang ketiganya pangkas pucuk. Untuk umur pruning itu sendiri setelah tanam itu umur 15 hari kita pruning. Di pruning itu sendiri kita meninggalkan tunas air di ketiak ke-8 sampai 12. Nanti yang untuk buah itu. Untuk yang umur 20 hari setelah tanam kita polinasi. Efektif untuk polinasi itu sendiri pagi sampai jam 11. Kita polinasi itu kan tidak sehari, itu tidak semua pohon bisa dipolinasi. Kadang bunganya itu bergantian, tidak bareng, istilahnya mekarnya itu tidak bareng. Ya satu pohon itu bunganya banyak, ada bunga jantan dan bakal buah itu bunga betina. Ciri-ciri bunga jantan itu terletak di batang pohonnya sendiri. Kalau untuk bunga betina itu berada di tunas airnya. Kita polinasi di ketiak 8, 9, 10, 11. Karena di ketiak ke-8 sampai 11 itu untuk supaya buah itu tidak mudah pecah nutrisinya, karena kalau di pangkal yang pendek itu kan nutrisinya cepat. Ini salah satu contoh pruning. Ini yang harus kita pruning, ini tunas air yang tidak kita butuhkan ya, kita buang. Karena kalau kita biarkan ini memakan nutrisi juga. Jadi untuk hasil yang optimal kita harus rajin untuk memruning. Nah, untuk polinasi itu sebenarnya kan di sini nih. Ini bakal buah. Nah, ini di tunas air kan, ini yang namanya bunga betina. Wah,
Kalau dulu saya itu ya pernah merantau di Cilacap. Itu saya di sana jualan mie ayam, jualan bakso, jualan soto. Ya, udah saya geluti lah di perantauan sana. Setelah di Cilacap ada kurang lebih ya 5 tahun saya di sana, akhirnya saya pulang pun saya di desa juga bingung mau kerja apa lagi. Akhirnya saya ditawarin oleh pihak Pemdes, ya kita ada kendala yang penanaman melon yang kedua itu kita gagal dikarenakan mungkin kurangnya steril untuk lokasi tanamnya itu sendiri, karena persawahan panen kacang hijau waktu itu, terus ini lagi mulai semai, akhirnya terserang hama. Habis tanam kita udah banyak hama yang menyerang. Untuk kerugian waktu itu kita kerugian di benih itu ada kisaran 2,5 juta lah untuk benih. Untuk penyiramannya karena kita baru 30 harian lah, itu belum banyaklah nutrisi yang terbuang, ya bisa dikatakanlah di angka 1 jutaan. Kerugian total itu ya kisaran 3,5 juta kemarin fase tanam kedua. Akhirnya kan tanaman tumbuh tidak sempurna, akhirnya kita cabutin semua itu tanaman, terus kita kelola lagi medianya, akhirnya kita memutuskan untuk tanam yang ketiga, semai baru. Untuk semai yang ketiga kita pakai varietas Sweet Hami yang sekarang ini mau siap panen. Untuk media sendiri kita menggunakan full kokopit dari serabut kelapa itu. Aslinya ini bisa dikatakan limbah dari serabut kelapa itu sendiri, karena yang diambil dari serabut kelapa itu yang diambil seratnya buat kerajinan seperti sapu, seperti tali tambang. Nah ini dari serbuknya ini kita ambil, kita manfaatkan untuk media tanam. Untuk media kokopit ini sendiri, untuk tanam sendiri ini bisa 2 kali masa pergantian tanam itu. Setelah kokopit ini habis panen, ini kita bersihkan dulu dari akar-akar yang tersisa di kokopit, kita bersihkan, kita cuci bersih lagi kokopitnya, kita buat tanam lagi. Untuk budidaya melon ini sendiri bisa kok dibudidaya di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Tapi untuk dataran tinggi ya pintar-pintar untuk mencari varietas melon itu sendiri. Untuk benih melon itu sendiri kita online ya, karena di toko jarang yang menyediakan. Kadang kita ngambilnya per pes itu yang ukuran 10 gram. Untuk total penanaman melon yang tahap ketiga ini kita kemarin tanam di 1.100-an pohon. Itu ada kendala, kita ada yang keriting, terus ada yang layu juga, ada 10-15% lah kita gagal. Masih ya normal lah untuk ukuran segitu. Luas lahan di greenhouse 2 pupus subet ini kita 360 meter dengan panjang 36 meter dengan lebar 10 meter. Ini dari awal penggunaan satu polybag itu 2 pohon ya, 2 pohon melon untuk satu polybagnya. Dan untuk satu pohonnya itu kita buahkan untuk biar maksimal itu 1 buah. Sebenarnya bisa 2 buah, tapi untuk pemilihan buah itu harus sama kalau 2. Untuk jarak antar media tanam kita di 50 cm buat jalan lah, istilahnya legowo. Jalan itu semeter lebih, semeter 20, semeter 25 cm. Untuk dasar greenhouse ini sendiri namanya wheat mat. Kita dasari greenhouse dengan wheat mat supaya tidak tumbuh rumput, juga untuk kebersihan juga lebih bersih. Manfaatnya untuk rumput itulah biar tidak banyak tumbuh rumput. Untuk penyiramannya ini kita menggunakan secara vertigasi ya. Penyiramannya itu full nutrisi. Udah ini racikan jadi. Kita tinggal pakai, kita larutkan ke air, nanti kita pakai untuk penyiraman. Ini kita menggunakan pompa semi jet untuk
dorongan penyiraman. Untuk penyiramannya itu sendiri kita bisa 5 kali sehari. Kalau dulu kita untuk nutrisinya itu sendiri, yang panen pertama itu kita menggunakan nutrisi AB Mix. Itu nutrisi hidroponik ya, itu ya juga bagus sih, dulu kita pakai itu. Yang tanam tahap ketiga ini kita menggunakan pupuk nutrisi dari aquaponik, itu nutrisi racikan sendiri lah. Hasil dari panen ketiga ini lebih bagus, pohonnya lebih besar, daunnya lebih lebar-lebar, buahnya pun cukup maksimal, bisa besar, sangat memuaskan dengan nutrisi aquaponik ini. Kedepannya nanti kita juga menggunakan nutrisi aquaponik juga. Ini salah satu buah yang maksimal di greenhouse 2 pupus subet dengan nutrisi aquaponik. Mari kita lihat buahnya sudah siap untuk dipanen ya. Ini sudah cukup untuk dipanen. Timbang mas, nggak timbangan ya, berat, atau perayu berat ya. Oh wes deh, coba kita berapa mas, 3,39 ya. Kenapa kita bikin greenhouse ya, salah satunya untuk menekan pengurangan serangan hama itu sendiri, terus cuaca ekstrim. Untuk mengontrol satu-satunya pohon itu kita bisa mengontrol lebih enak lah kalau di greenhouse itu. Untuk biaya perawatan dari semai sampai panen itu satu polybag, satu pohon itu di kisaran 10.000. Kalau buah yang varietas sweet honey ini yang fase 3 kali tanam ini kita bisa mencapai di berat satu pohon itu satu buah 3,5 kg. Untuk rata-rata buah ya 2 kg sama 1,5 kg satu buahnya. Untuk hitungan 1 tahunnya kita bisa 4 kali panen, karena kan melon ini termasuk cepat lah umurnya, 65 hari kita sudah bisa panen. Tapi untuk pengolahan media tanamnya itu sendiri, jadi ya kisaran 3 bulan lah untuk 1 kali panen, 3 bulan dari nol. Kalau ciri-ciri buah sudah tua itu untuk siap panen, buah udah terlihat lebih ada pecah-pecah di sini mas, di batang, terus tunas air yang ada di buah itu mengering, daunnya sudah kuning, itu sudah siap untuk dipanen. Kalau yang pertama dulu kita di sini nanam itu alhamdulillah berhasil, katakanlah berhasil. Dulu panen itu bisa mencapai 1 ton 3 kintal pertama panen itu. Untuk sistem pemasaran dari kita buka greenhouse itu kita membuka agrowisata, petik melon sendiri. Milih sendiri, petik sendiri, semua bebas masuk, milih melon. Nanti keluar ditimbang pembayaran. Kita buka karena tempatnya kita di desa ya, istilahnya ya kayak di pelosok lah. Mayoritas kita ini kan orang petani. Jadi di sini kita membuka harga per kilo 25.000. Kalau yang di kota-kota itu bisa lebih mahal. Untuk di greenhouse itu sendiri metik langsung itu bisa 40, bisa 45 per kilo. Karena kita ini berada di daerah perkampungan, jadi untuk harga segitu ya tidak terjangkau lah untuk masyarakat. Jadi kita berada di 25.000 per kilo. Ya karena kita pemasarannya juga lewat media sosial ya Pak ya. Jadi kita itu bisa dikatakanlah dari luar kota pun ada. Ada itu dari Sumpio, dari Gombong, dari Kebumen, Purworejo, ya banyak sih. Sebelum panen kita promosikan dulu di media sosial untuk pemasarannya. Dikasih tanggal, tempat, nanti di waktu kita buka istilahnya udah pada kesini sih. Alhamdulillah kemarin rame juga. Ya alhamdulillah untuk
warga masyarakat Dusun Kulon ya banyak yang seneng sih, responnya juga baik. Untuk Pemdes semoga bisa mendukung ada beberapa greenhouse di Dusun Kulon ini ya untuk mengurangi angka perantau tadi Mas, generasi muda untuk berkarya di desa supaya bisa berkembang, bisa menghasilkan. Ini contoh lah untuk anak muda, mari kita berkarya di desa, kita bisa bertani lah secara milenial. Kita bertani bersih, kita bisa pakai seragam, kita bisa pakai sepatu, kita bisa pakai sandal kan. Cukup lumayan lah untuk hasil di desa itu sendiri kan.